Kamu monyet bisa ngomong? Iya, tolong aku, Pak. Sebelum 40 pencuri datang membunuhku. Kasihan sekali kamu monyet. Terima kasih ya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membalas kebaikan Bapak ini? Nggak usah. Saya ikhlas kok. Sampai melakukan ini padamu monyet ajaib. 40 pencuri. Cuma mereka ingin sekali membunuhku. Gara-gara aku sering mencuri makanan mereka kalau mereka lewat di hutan ini. 40 pencuri? Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Jangan sampai mereka nemuin Bapak di sini. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Mudah-mudahan kamu diberkati Allah. Cepat serahkan tas itu pada kami, atau kamu akan kami bunuh. Jangan, Pak! Jangan! Jangan, saya belum mau mati! Kalau begitu, serahkan tas itu pada kami cepat. Jangan, Pak! Jangan! Ini punya majikan saya! Alah, jangan banyak ngomong. Kamu belum tahu siapa kami, ya? Rasain lo. Ambil tas itu. Baik, bos. Jangan, Pak! Jangan! Ini majikan saya punya, Pak! Jangan, Pak! Jangan! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Jangan, Pak! Ayo, pergi semua. Kembalikan! Kembalikan tas saya! Jangan diambil, itu punya majikan saya! Kan saya punya! Kembalikan! Monyet ajaib, tolong aku. Tolong aku. Aku akan menolongmu. Kalau kau memang mau menolongku, jaga kedua anak-anakku. Sampaikan pesanku untuk kedua anakku. Di rumahku, Alibaba dan Kasim Baba. Aku punya wasiat untuk mereka berdua. Tolong sampaikan ini kepada mereka. Asin lagi, tempe lagi. Kapan gue bisa makan enak? Bang! Sabar, Bang. Itu juga tuh suara pencuri, kan? Pasti itu penjahat. Mana ada orang bertamu malam-malam begini? Pasti itu penjahat yang mau maling rumah kita. Biar gue korok lu akhirnya. Ayo lo! Keluar kalau berani! Siapa? Ngapain di sini? Pergi sana. Aku kesini cuma mau nyampein pesan dari ayahmu. Dengar kali, monyetnya bisa ngomong. Edan. Jangan-jangan dunia udah mau kiamat. Masa monyet bisa ngomong? Bang Kasim, sebaiknya Bang Kasim diem dulu deh. Bang Kasim nggak denger dia ngomong apa. Monyet,
Katanya kamu mau menyampaikan pesan dari ayah kami. Di mana kamu bertemu dengan ayah kami? Dan tahu apa kamu soal ayah kami? Bertemu dengan kami saja baru sekarang. Aku bertemu dengan ayahmu yang bernama Dul Baba itu di hutan. Ayahmu dibunuh oleh Apa? pencuri. Ayah dibunuh? Sebelum meninggal, ayahmu menitipkan beberapa pesan. Wasiat? Pasti wasiat kan? Iya kan? Cepetan ngomong. Di mana ayahku menyimpan harta karunnya? Dia pasti menyembunyikan sesuatu dari kami kan? Bang Hasim tuh tega banget sih. Tahu ayahnya meninggal bukan malah tanya di mana mayatnya, malah tanya soal wasiat. Hah? Diam kamu! Jangan berani-berani yang ngatur aku ya. Semua pertanyaan kalian akan segera aku jawab. Tapi kasih minum dulu, kek. Masa monyet? Belum apa-apa udah minta makan. Bawa dia masuk. Itu semua makanan yang kita punya hari ini, monyet ajaib. Itu pun jatah makanan aku. Udah, segitu juga udah syukur. Awas lu ya kalau nipu kita. Jangan-jangan lu cuma monyet buduk yang kelaparan terus ngarang-ngarang cerita kalau ayah kita dibunuh sama 40 pencuri. Aku nggak akan menipu kalian. Lihat surat ini. Kalian pasti kenal tulisan tangan ayah kalian sendiri, ya kan? Sini biar gue yang baca. Anakku Kasim Baba dan Ali Baba, semoga keselamatan beserta kalian. Ali Baba, Kasim Baba. Ayah nggak kuat. Ayah akan segera pergi. Kalian pasti sudah diceritakan oleh monyet ajaib. Siapa yang menyebabkan ayah begini? Dialah 40 pencuri. Dasar 40 pencuri sialan! Lihat aja kalau ketemu. Saya akan cincang mereka semua. Diam kamu, gak usah so jagoan. Bukannya kamu yang mencincang mereka, tapi mereka yang mencincang kamu. Goblok. Karena apa-apa untuk anak-anak ayah. Ayah nggak mau wariskan apa-apa. Teruskan dulu bacanya. Selain apa yang ada pada monyet ajaib ini. Surat apa lagi tuh, Kak? Nah, ini dia saatnya pembagian harta. Sudah habis suratnya, Kak? Belum. Dan ada satu lagi wasiat ayah untuk Kasim. Ini yang aku tunggu-tunggu. Pasti ayah mau mewariskan sesuatu untuk aku. Ayah memang paling tahu apa yang aku mau. Yang akan ayah wasiatkan ini adalah sebuah harta. Harta yang ada di rumah Ahmad, teman karib ayah yang miskin tapi berhati luhur. Harta itu gak habis kau makan, Kasim. Itu harta yang paling berharga. Di rumah Pak Ahmad harta berharga. Harta itu adalah Zaitun, gadis cantik yang baik hati, anak semata wayang Ahmad. Ayah sudah berjanji akan menikahkan kamu sama dia. Nikahi dia, Kasim. Nikahi Zaitun. Penuhi keinginanku, anakku. Zaitun? Ngapain aku ngawinin cewek miskin itu? Aku kira emas berlian. Ali Baba, Kasim Baba, anakku. Semoga Allah selalu bersamamu. Ada lagi. Mungkin yang ini yang aku cari. Kok angkat semua? Ali, ini surat utang. Makasih, Bapak. Aku nggak terima cuma diwariskan surat utang sama ayah. Enak aja. Siapa yang berutang, siapa yang disuruh bayar. Bang Hasim, tolong Bang Hasim jangan marah-marah lah sama ayah. Kasihan ayah, hutangnya banyak. Kita sebagai anaknya harus membayar semua hutang-hutangnya. Aku nggak mau. Mau bayar pakai apa? Utang segitu banyak. Ayolah bang, kan setengah-setengah. Abang bayar separuhnya, dan aku bayar separuhnya lagi. Itu kan
amanat dari ayah yang harus kita junjung tinggi. Junjung tinggi, junjung tinggi. Kalau kamu mau menjunjung tinggi sana. Gak usah ngajak-ngajak aku. Enak aja, aku nggak mau. Ngerti? Kamu aja yang bayar semua utang-utang ayah. Udah mati malah ninggalin utang. Bang, kita harus cari ayah. Apa? Kamu mau ngebujuk aku? Dengar ya, sampai kamu cium telapak kakiku pun, aku nggak mau. Bang, abang jangan kemana-mana lah bang. Malam ini kita harus cari mayat ayah di hutan. Supaya besok pagi kita bisa menguburnya. Alah! Bang Kasim! Makasih ya, Pak. Mereka pasti orang kaya. Dan cewek cacat itu pasti anak yang punya rumah tuh. Dia bisa jadi pintu gerbang untuk aku masuk ke dalam. Gimana ya caranya ngedekati perempuan cacat itu? Dunia hayalan, dunia impian. Ada apa bapak-bapak kemari? Kami semua mau nagih hutang Dul Baba. Iya, saya Ali Baba. Saya anaknya. Katanya kamu yang bertanggung jawab atas utang-utang ayah kamu. Gimana kamu? Hah? Ini? Ayah kamu dulu pernah punya utang sama ayah saya buat ngerintis usaha dagang di kota, tapi bangkrut. Setelah itu dia ditipu sama orang. Ya, utangnya jadi banyak. Tapi bapak-bapak, saat ini saya masih belum bisa membayar semua hutang-hutang ayah saya. Tapi saya janji, besok saya akan menjual semua harta-harta ayah saya dan semua warisan yang diberikan oleh almarhum ayah saya. Dan tiap bulannya saya akan mencicil. Saya mohon bapak-bapak mau mengerti saya. Oke lah. Baik, kami semua setuju. Tapi ingat ya, kamu tetap harus melunasi utang-utang bapak kamu. Iya, saya janji Pak. Insya Allah Pak, saya akan melunasi semua hutang-hutang ayah saya. Awas jangan bohong, jangan janji-janji melulu ya. Camkan itu ya. Iya. Alhamdulillah. Lumayan ya bang. Sekarang rumah kita jadi terasa lebih lega. Ali, kamu kemanain barang-barang? Sudah saya jual semua bang. Buat awal pembayaran hutang ayah. Kemarin para penagih hutang itu datang kemari. Ini bukan urusan aku ya. Semua soal utang-utang itu urusan kamu. Min, kamu tahu sesuatu tentang hutan ini nggak? Sedikit, Mbak. Katanya hutan ini angker. Bener nggak, Min? Di hutan ini sering terjadi perampokan yang dilakukan oleh 40 pencuri. 40 pencuri, Min? Iya, 40 pencuri adalah penjahat yang paling ditakutin oleh warga sekitar kampung dan hutan ini, Mbak. 40 pencuri selalu lolos dari kejaran polisi manapun. Dan 40 pencuri ini
selalu bikin resah warga sekitar sini. Tapi kamu bisa yakinin saya nggak, Min, kalau kita tuh aman dari 40 pencuri itu? Kenapa? Kok ada kayu? Ayo keluar! Ayo cepat keluar! Ayo! Ayo cepat keluar! Mana kamu? Siapa kalian? Oh, belum kenal. Kami adalah 40 perampok yang selalu menghabisi lawan-lawannya. Lutung hitam! Udah bawa golok beraninya sama perempuan lo. Berani-beraninya, belum kenal sama kita, ha? Banyak bacot juga lo. Kalau berani, maju sih. Lawan dia! Serbu! Ayo! Cepat dia! Pegang! Ada tahu! Ada tahu! Ayo! Kabur! Ganteng juga ya, Mbak. Kok ngeliatinnya sampai kayak gitu? Enggak, Min. Tadi kamu lihat gak sih? Dia tuh hebat banget. Sampai semua penjahat kalah sama dia. Nona nggak apa-apa kan? Kami berdua nggak apa-apa. Saya Kasim Baba. Gina, Saya paling benci dengan orang yang tega menyakiti gadis-gadis seperti kalian. ganteng juga kamu. Aku harus bisa ambil semua hartamu. Bang Kasim, makasih ya. Bang Kasim udah nolongin kita berdua. Itu memang seharusnya. Kasim Baba suka menolong orang yang lemah dan teraniaya. Saya permisi dulu. Iya. Kita dapat bagian, kita dapat bagian. Kita santai ngaco dulu. Kita tunggu dia. Kapan ya, Bang? Tenang aja. Aduh, yang lapar nih, Bang. Rata. Kampret! Lo ngapain nunjuk beneran sih? Bonjokan muka gue! Tenang dulu, bos. Kalau kita nggak begitu, bos. Ntar kita dikira acting, bos. Hah? Ya nggak, coy? Kalau ketawain gimana? Dengar ya. Ini 1 batu, dapat 3 kambing. Lo bagi-bagi dah tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin anak saya ada ketemu orang di sekitar hutan desa ini. Mungkin adik kenal dengan dia. Mungkin saya tahu. Siapa nama orang yang Bapak cari? Namanya Kasim Baba. Kalau nanti adik ketemu sama dia, tolong sampaikan salam saya. Saya mau mengundang dia makan malam di rumah. Saya tinggal di Kampung Seputih, nomor 21. Ini. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Tunggu, Pak. Alhamdulillah. Ini yang namanya rezeki nomplok. Alhamdulillah. Jadi mereka udah nyariin aku. Cepet juga ya. Itu berarti anak gadisnya udah kepincut sama aku. Sebenarnya apa sih rencana Bang Kasim? Gimana Bang Kasim bisa punya hubungan sama orang kayak itu? Kamu itu mau tahu aja ya. Ini kan bukan urusan kamu. Pokoknya kamu terima beres saja. Dan sebentar lagi kakakmu ini bakalan jadi orang kaya. Dalam waktu dekat bisa jadi orang kaya. Mana mungkin, Bang? Alah, pokoknya aku bakalan jadi orang kaya. Pokoknya aku bakalan kaya. Jahitun, kamu ngapain di sini? Aku disuruh ayah nganterin ini buat kakak Simbaba. Apaan itu? Ini kue lapis buatan Zaitun sendiri, Kak. Maaf ya Jahitun, aku itu udah nggak biasa makan kue kampung kayak gitu. Mendingan kamu kasih kali Baba dah sana.
maafin kelakuannya Bang Kasim ya. Kali Baba mau kue lapis zaitun. Oh, tentu aja. Makasih banget ya. Apalagi kalau ngasih cewek cantik kayak kamu. Itu rezeki double namanya. Ya udah, kalau gitu Zaitun permisi dulu ya Kak. Bentar. Loh, Kali Baba mau kemana? Loh, katanya mau pulang. Ya yuk, aku anterin. Kasim Baba, rasanya kami ini masih berhutang budi sama kamu. Maaf Pak, saya rasa Bapak tidak perlu merasa berhutang budi dengan saya. Karena memang kewajiban saya untuk membantu orang yang membutuhkan. Kasim Baba, sebelum kamu pulang, apa boleh kami menanyakan sesuatu? Iya Pak, boleh. Insya Allah saya bisa menjawabnya Pak. Apa kamu sudah punya pendamping hidup? Ini pertanyaan yang aku tunggu dari tadi. Pendamping hidup Pak. Maaf Kasim Baba, kalau pertanyaan saya ini menyentuh pribadi. Tapi rasanya di zaman sekarang ini jarang sekali saya menemui pemuda yang sebaik kamu. Kalau saja saya punya menantu kamu, saya yakin anak saya pasti akan bahagia. Iya Pak, saya memang masih sendiri. Tapi Pak, saya merasa Bapak salah kalau memilih saya menjadi menantu Bapak. Karena menurut saya tidak pantas untuk menyanding putri Bapak yang sangat cantik itu. Saya ini cuma orang miskin, Pak. Kasim, kemiskinan itu jangan dipandang sebagai suatu aib. Buat saya, memilih calon menantu, yang penting adalah dia itu mau menjaga anak saya. Dia mau melindungi anak saya. Dan dia mencintai anak saya. Walaupun keadaan fisik anak saya itu agak berbeda dari yang lain. Tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Saya tahu anak saya itu memang lain. Enggak Pak, maaf. Maksud saya bukan itu Pak. Tidak sedikit pun terlintas di pikiran saya mengenai keadaan putri Bapak yang seperti itu. Tapi kalau memang saya ditakdirkan Allah untuk menjadi pelindung putri Bapak, bagi saya itu adalah berkah Pak. Saya akan merasa sangat bahagia sekali. Terima kasih, Kasim. Iya, Pak. Saya pulang dulu. Udah malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Jadi, Abang mau menikahi anak orang kaya itu? Iya. Aku juga nggak nyangka sih rencana aku bisa berjalan semulus ini. Sekarang cita-citaku semua udah tercapai. Abangmu ini akan jadi orang kaya, Ali. Jadi Abang mau menikahi anak orang kaya itu supaya Abang jadi ikutan kaya gitu? Iya, pasti. Tapi Bang, Ayah kan sudah berpesan sama Abang. Abang harus menikahi Zaitun, anak Pak Ahmad itu. Enak aja. Gak mau aku kawin sama anak orang miskin. Lagian, yang buat janji itu kan Ayah sama temennya. Dia minta izin sama aku. Enggak. Terus siapa yang salah? Aku. Abang tega sama Ayah. Gak usah nunjuk-nunjuk ya. Tega. Kalau aku tega kenapa? Emang iya aku tega sama Ayah? Kalau kamu nggak tega sama Ayah, sok sana kawin sama si Zaitun. Satu hal yang perlu kamu ingat, aku cuma mau kawin sama anak perempuan yang kaya raya. Walaupun dia cacat.
berbahaya, Gin. Saya panggil Abdullah dulu ya. Mana suami kamu? Dia lagi di perkebunan ya. Ayah kenapa ya? Ayah! Ayah, jangan tinggalin kita ya! Ayah, jangan tinggalin kita! Ayah, jangan tinggalin kita ya! Ayah bangun! Surat wasiat. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Basri S. Tanggal lahir Bandung 20 Januari tahun 1945. Mengingat kondisi penyakit yang saya derita, untuk itu saya menyatakan bahwa saya mewariskan seluruh harta saya kepada anak saya, Gina. Akhirnya cita-citaku kesampaian juga. Semua harta telah jatuh ke tangan istriku. Itu berarti semuanya sudah menjadi milikku juga. Saya nikahkan Ananda Alibaba bin Dul Baba dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Zaitun bin Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Saksi? Ini benar-benar bahaya. Tulang manusia itu pasti korban yang betul pencuri. Suara apaan tuh? Mereka itu yang telah membunuh ayahku. Rasanya aku pengen pecahin kepala mereka satu persatu. Andai aja aku bisa menghilang, jadi mereka nggak bisa ngeliat aku membunuh mereka satu persatu. Alah gajah. Al-Ghazam! Ini cincin ayahku. Aku ingat sekali, ini cincin ayahku. Sekarang sudah puas. Semua harta ayahku sudah aku dapatkan. Sekarang kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Lihat, banyak sekali yang bisa kamu ambil di sini. Walaupun kamu nggak bisa balas dendam dengan membunuh mereka, tapi kamu bisa membalas dendam dengan mengambil semua harta yang mati-matian mereka cari ini.
nggak akan bisa nakal. Walaupun aku nggak bisa hancurin kepala kalian akan hancur sendiri karena ini. Hei manusia bodoh, kamu mencuri harta bos kami. Kamu akan dihukum oleh bos kami. Kok burung ini bisa bicara? Memang bos kamu menyeramkan, tapi dia sudah membunuh ayahku. Sekarang aku akan membawa kamu sebagai hadiah untuk Zaitun. Bos, ada apa bos? Apa bos? Ada apa bos? Patung burung masku ada yang mengganggu. Ajar! Gimana bos jadi bos? Astagfirullahaladzim. Kamu yang bikin saya kaget, Zaitun. Bilang dong kalau kamu udah di rumah. Tadi kan di sini nggak ada siapa-siapa. Itu apa? Keranjangnya dibawa ke dalam. Biasa juga taruh di luar. Oh, terus monyet ajaibnya mana? Zaitun, kamu tenang ya. Kamu jangan berisik, jangan panik. Monyetnya udah aku suruh jaga di luar. Kayaknya ke Alibaba deh yang lagi nggak tenang. Itu karena aku bawa barang ini, Zaitun. Kayak bawa harta karun aja deh. Jangan ngomong-ngomong soal harta karun. Mas, Jangan berisik, ntar ada yang denger. Kakak dapat dari mana, Kak? Udah, itu nanti aja. Pokoknya sekarang kamu bantuin aku nyembunyiin barang ini. Biar nggak ada orang yang tahu. Alibaba mencuri ya? Rampok orang? Pokoknya aku nggak mau di rumah kita ada hasil rampokan. Besok harus balikin semua ini ke orangnya. Zaitun, dengerin dulu. Ini nggak kayak yang kamu pikir. Harta ini aku temukan di hutan tadi. Di gua ajaib tempat 40 pencuri itu menyembunyikan harta rampasannya. 40 pencuri? 40 pencuri yang sudah membunuh ayahku. Tadi aku cuma mau ngambil cincin dan jam tangan punya ayahku yang diambil olehnya. Tapi ingat dia membunuh ayahku. Aku ingin balas dendam dengan cara ini. Lagi pula, harta ini nggak akan habis kita makan sendiri. Harta ini akan kita bagikan ke fakir miskin. Jadi harta ini hasil rampasan 40 pencuri itu? Iya. Kamu nggak keberatan kan? Satu lagi. Aku punya sesuatu lagi buat kamu. Sebentar ya. Burungku hilang! Sialan! Pasti ada orang yang mengambilnya. Di dalam patung burung itu ada rohku. Kalau saja patung burung masuk patah, maka aku akan mati. Wah, kita bisa kayak mendadak sekarang. Mas-mas ini semua kan bisa ngelunasin utang-utang kakak. Semua harta ini akan aku pakai buat membayar hutang ayahku dulu. Zaitun, bantu aku menghitung semua harta ini ya. Setelah itu, baru kita bagikan sama penagih hutang ayahku. Iya. Tapi kalau ngitung uangnya aja sih kita mungkin bisa, Kak. Tapi kalau emas sama berlian, kayaknya harus pakai timbangan deh, Kak. Kalau gitu, kita pinjam tetangga aja ya. Mohon maaf ya, Kak. Pagi-pagi udah ngeganggu. Nggak apa-apa kok. Tapi ada apa ya? Mau minjem timbangan, Kak. Timbangan? Timbangan buat apa? Buat nimbang kayu bakar, Kak. Iya, mau nimbang kayu bakar. Loh, kok kayu bakar sih? Tapi boleh pinjam kan, Kak? Maaf ya, Kak, sekali lagi. Timbangannya agak besar gitu, Kak. Ya udah deh. Tunggu sebentar ya. Saya ambilin dulu. Iya, terima kasih ya, Kak. Mbak, ngapain mereka kesini, Mbak? Pinjam timbangan. Yang paling gede lagi.
Kayaknya ada yang mencurigakan nih, Mbak. Gak mungkin kan buat nimbang kayu bakar. Iya sih, Mbak juga curiga. Ya udah, sekarang cepetan kamu ambil timbangannya. Ayo cepetan. Sini. Min, sekarang kamu coba cari lem yang ada di sana. Lem buat apa, Mbak? Shh, udah diem aja deh, cepetan. Sekarang kamu coba bantuin Mbak lemin ke sini. Buruan. Nanti semuanya akan terjawab di sini. Oh, ya jadi kita bisa tahu sebenarnya mereka nimbang apa sih, ya kan? Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, kita lihat aja. Sebentar lagi semua rahasianya dia bakal terbongkar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya mau ngembaliin timbangan. Oh iya. Salam ya sama Kak Kasim Baba sama Kak Gina. Oh iya iya. Iya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Gina, lihat ini Mbak. Emas, Bang, ada berliannya juga Bang. Berlian, emas. Dari mana mereka bisa mendapatkan perhiasan semacam ini? Berarti Bang, si Alibaba adik abang itu udah lebih kaya dari kita. Alibaba lebih kaya daripada aku. Ya iyalah, buktinya aja mereka udah nggak menghitung harta bendanya lagi, tapi dengan timbangan Bang. Gawat. Ini benar-benar gawat. Aku nggak bisa terima ini. Jangan-jangan si Alibaba mendapatkan harta karun. Aku harus segera menemui dia. Ali, buka pintunya! Bang Kasim, ada apa malam-malam begini Bang? Ngapain tadi siang kamu ke rumah terus pinjam timbangan? Hah? Yang paling gede lagi? Timbangan, aku nggak pakai buat apa-apa kok Kak. Jangan bohong kamu ya. Dari mana kamu mendapatkan emas dan berlian ini? Hah? Tenang dulu Bang, tenang dulu. Tenang, tenang. Enak aja kamu nyuruh orang tenang. Sekarang kamu bilang ke aku. Kamu baru dapat harta karun kan? Baiklah Bang. Aku mendapatkan harta-harta itu di hutan Bang. Jadi benar. Kamu baru mendapatkan harta karun. Dan kamu minjem timbangan aku untuk menimbang harta karun itu kan? Iya. Sekarang di mana harta karunnya? Di mana harta karunnya? Hah? Di mana harta karunnya, Ali? Tenang dulu Bang, tenang. Di mana? Harta-harta itu sudah aku pakai buat membayar utang ayah Bang. Masih ada sisanya Bang, tapi tinggal sedikit. Kalau mau kita bisa bagi dua. Apa? Enak aja bagi dua. Dengar ya, aku nggak akan pernah membagi hartaku untuk kamu. Tidak sedikit pun. Sekarang kamu bilang, di mana aku bisa ngedapetin harta karun itu? Kak Alibaba. Itu Mas. Itu Mas. Jangan Bang, jangan yang ini. Aku mau lihat. Bang, di hutan sana Abang masih bisa mendapatkan lebih banyak. Di hutan mana? Iya. Tempat ini persis seperti yang diceritakan oleh Alibaba. Pasti harta karunnya dari sana.
Kasam! Aku akan menjadi orang paling kaya di negeri ini. Hei, harta penyambut. Itu dia. Mas, Mas, aku berbandingkan harta sekarang. Aku akan menjadi orang yang paling kaya di negeri ini. Uang. Aku berbandingkan uang. Hartanya udah semua. Sekarang saatnya untuk membuka pintunya lagi dan langsung pulang. Allah! Apa tadi ya? Lupa. Allah. Akadabra! Ala kadut! Sejam! Ala ketek! Ay! Buka! Buka! Lupa aku. Jangan sampai itu bakal mencuri pulang. Ayo bonsot, iya bonsot. Harta segini. Aduh. Buat apa harta banyak-banyak aku nggak bisa pulang. Ya Allah. Tolong ya Allah. Ada penyusup yang masuk ke dalam. Iya, Pak. Iya. Sobek. Ayo kerja. Iya. Ampun. Enggak, bukan. Rupanya kamu pencurinya. Hajar terus. Pencuri seperti kamu tidak akan aku biarkan hidup. Gantung mayatnya di pohon. Buat pelajaran orang-orang yang berani melawan 40 pencuri. Alibaba. Kak Gina. Kak Gina, Alibaba, Zaitun. Apa kalian lihat suami saya datang ke sini? Semalaman dia pergi dari rumah tanpa bilang apa-apa sama saya. Dan sampai sekarang dia pulang juga ke rumah. Tolong bantu saya ya Alibaba cari suami saya. kakak tenang dulu ya. Masuk dulu ke rumah. Besok saya akan bantu cariin Bang Kasim. Iya. Biarin mayat kita gantung di luar. Biar semua orang-orang seperti dia akan takut masuk ke dalam gua ini. Belum tahu dia siapa saya, bos 40 pencuri.
kudanya Bang Kasim. Bang Kasim. Saya nggak nyangka ada orang yang setega ini merantai mayat Bang Kasim. Ini perbuatan 40 pencuri itu. Bang Kasim pasti ketangkap basah oleh 40 pencuri itu. Ketangkap basah. Kenapa? Karena ini adalah sarang mereka. Gua ajaib ini. Kamu bisa bantu aku? Insya Allah, Kak. Apa yang harus saya lakukan? Sebentar. Bawa mayat abang saya pulang ke rumahnya. Tapi saya minta tolong satu hal. Jangan sampai seorang pun tahu kalau mayat abang saya dirantai seperti ini. Karena itu akan mengundang rasa ingin tahu para warga. Mudah-mudahan Mimin nggak nanya bahaya kenapa. Aku nggak boleh memberitahu lebih banyak orang lagi tentang keberadaan harta karun ini. Bisa-bisa banyak orang yang akan mati. Cepat. Sebelum 40 pencuri itu datang kemari. Tapi bagaimana dengan Kak Ali? Kak Ali kan sendirian di sini. Sudahlah, jangan pikirkan saya. Cepat. Kak Zaitun. Kak Zaitun. Kenapa? Gawat ini, Kak. Gawat. Keadaan semakin parah. Semuanya baik-baik aja kan? Enggak, Kak. Makin gawat. Saya keluar dulu ya. Ada apa sih, Min? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi jangan sampai Kak Gina tahu ya soal hal ini. Apalagi kalau sampai dia tahu mayat suaminya sampai dirantai begitu. Gini aja. Mendingan sekarang kamu bawa mayat Kakak Simbaba ke rumahnya. Dan sekarang saya cari orang yang akan ngelepasin rantainya. Ya, baik, Kak. Tuh dia tukang las besinya. Permisi, Pak. Ya, ada yang bisa saya bantu? Saya punya pekerjaan bagus buat Bapak. Kalau Bapak bisa mengerjakannya dengan cepat, barang ini bisa jadi milik Bapak. Sebanyak ini perhiasan. Pekerjaan seberat apapun, pasti akan bisa saya kerjakan. Kalau memang bayarannya seperti ini. Tapi ingat satu hal ya, Pak. Jangan sampai ada yang tahu tentang hal ini. Soalnya ini rahasia, Pak. Ya, Pak? Iya, saya janji. Saya janji. Zaitun, kamu tuh dari mana aja? Dari tadi sore tuh Mbak nyariin kamu. Gimana? Suami kamu udah pulang belum? Kak Gina. Ada apa, Zaitun? Kakak yang sabar ya, Kak. Kuatin hati ya, Kak. Apa, Zaitun? Ada apa? Sebenarnya Kakak Simbaba udah meninggal, Kak. Kakak Simbaba! Kakak Simbaba meninggal. Enggak. Kak. Simbaba kenapa? Kakak Simbaba kenapa, Zaitun? Sabar, Kak. Kenapa? Sekarang dia ada di mana, Zaitun? Kakak Simbaba kenapa? Kenapa, Zaitun? Kakak Simbaba udah nggak ada, Kak. Ya udah sekarang anterin Mbak ke sana. Mbak mau lihat.
mau tahu. Kalian harus cari mayat dan patung burung emasku secepatnya. Tapi bos, bagaimana cara menemukannya bos? Mudah saja. Mulai besok pagi, kalian harus menyebar seluruh kampung yang ada di sekitar hutan ini. Dengar, kalau ada berita mayat yang dirantai, atau siapapun tetangga terdekatnya, dan di mana rumahnya, itu yang kita cari. Sekarang ini saya cuma sendiri di rumah ini. Dan rumah ini terlalu besar buat saya. Kalau kalian pulang, saya merasa kesepian. Dan kalau saya kesepian, saya akan ingat lagi sama Mang Kasim Baba. Saya mohon ya, kalian mau tinggal di sini? Iya Kak Gina, kita akan tinggal di sini. Kita akan temenin Kak Gina. Kita tahu kok kesedihan Kak Gina. Jangan sedih lagi ya. Terima kasih ya. Mana sih? Ada dicari-cari kagak ketemu. Mana ya? Ya, awas! Kambingnya gua nih. Angkat lagi dah. Beli di mana ini? Ada beli di mana ini? Udah nggak ketemu, rusak. Ada tapi nggak kalau begini caranya. Nah, kebetulan nih. Bengkel, pas dah. Beh, bangun dah. Tolong nih, benerin sepeda aneh nih. Lihat tuh, rantainya pada copot. Bisa sih, bisa aja. Tapi Bapak sekarang ini udah nerima servis. Waduh, lihat tuh, jelas itu bengkel itu. Terus ngapain ngejogrok di situ? Kalau kagak nyervis, itu kan jelas-jelas itu bengkel. Ini beneran nih ya. Bapak sekarang nih lagi nungguin langganan yang mau ambil barang-barang yang udah pada jadi tuh. Bangka, yang nyari rezeki sebanyak-banyaknya maunya miskin terus. Kalau dikasih ini nih baru nih, matanya belok. Nih, tuh. Nih, Beh, terima dah. Nih. Kemarin, tahu nggak? Saya dapat satu kantong penuh berisi berlian, emas dan perak. Buset. Beh, itu siapa yang ngasih tuh sebanyak itu? Emangnya dia benerin apaan? Percaya nggak? Disuruh motong besi mayat yang dirantai. Hebat kan? Ketlokasan ngomong. Padahal saya udah janji kagak boleh bilang siapa-siapa. Ini mah friend kagak ngapa-ngapa. Udah tua belum pernah ngerasain kaya ya. Udah dah, nih dikasih yang banyak aja dah. Biar kaya nih sampai mati dah. Udah mau modar nih. Tuh, terima dah. Nih. Tuh, kagak bakalan rugi. Udah, kan tinggal 5 tahun lagi. Tuh, pas dah. Udah dah, gak bakalan rugi ini mah lebih kaya. Tapi udah jangan tapi, udah ntar ditambahin lagi ya, 5 kilo lagi. nggak enak dong. Udah, jangan basa-basi lu tua-tua. Udah tunjukin dah. Banyak basa-basi lu. Sampai tua belum pernah kaya kan? Anterin, di mana aja? Arahnya? Situ tuh. Situ. Ya, buruan dah. Mana? Nih rumahnya ya, gue masih inget. Biar tua-tua begini juga. Ini pasti. Mana ya? Pinter juga bibir. Buset, kapur. Ya, ini rumah kudu ditandain.
Biar nggak salah rumah ntar gue datenginnya, ntar jamban lagi. Apa maksudnya ya? Mereka nggak buat tanda itu? Kayaknya ada yang mencurigakan deh. Tidak, ntar ada polisi. Kayaknya mereka bukan orang baik-baik deh, Min. Jadi mereka mau bikin permainan. Aku juga bisa. Lihat aja nanti. Yuk, yuk. Gimana caranya ya? Aku tahu caranya. Yuk, yuk. Yuk. Jangan sampai ada yang lihat. Bos, Mat Bibir udah nemuin rumahnya. Terus rupanya Mat Bibir tandain gitu. Kamu yakin? Yakin? Sumpah, swear, sekewer-kewer. Ya. Enggak. Waduh. Kalau begitu, nanti malam kita datangin rumah itu. Lalu kita bunuh orang-orang yang ada di dalam. Betul. Bir, ini bukan rumahnya. Apaan di mana? Ada tandanya nggak? Ada, yakin gua. Cepetan. Rumahnya yang Jangan sono rumahnya. Maaf bos, ini banyak kali bikin silang bos. Goblok. Semua rumah tandanya sama. ini doang. Ini doang. Waduh, dasar bodoh. Kenapa semua rumah kamu tandain? Hah? Yang mana yang benar? Sumpah dah. Sumpah dah, Mat Bibir tadi saya cuma nandain cuma atu dah. Mungkin ada orang yang sengaja mau main-main sama kita tuh bos. Bener dah, Mat Bibir nandain cuma atu. Saya sudah nggak percaya lagi sama kamu. Sekarang, siapa di antara kalian yang bisa ngasih tanda yang nggak bisa ditiru sama orang lain? Siapa? Bos, saya bos. Saya bisa membuat tanda itu dijamin tidak bisa diganti sama orang lain, bos. Kamu yakin? Yakin, bos. Yakin. Ya sudah, sekarang kalian bubar semua. Cepat bubar! Ya, bos. Ya, bos. Beres, bos. Bener itu rumahnya kok. Iya. Yakin? Tuh. Yo, ayo cepetan. Ayo, Bang. Bener nih kok, rumahnya. Betul. Bener nih rumahnya. Nggak salah lagi. Betul, yakin. Sumpah gue deh.
Diapain rumah tuh orang? Oh dicat. Om aja. Gambar apaan lagi tuh? Kalau gambar ini pasti nggak ada yang bisa niruin. Mungkin dilawan. Kong, ayo, kita pergi yuk. Ayo, Kong. Min, gambarnya aja susah kayak gitu. Gimana cara kita niruinnya? Aku punya ide. Bentar ya. Apaan tuh, Min? Kena aja. Apaan tuh? Cepetan, Min. Ini tandanya nih. Oh. Bukan, di sana juga ada. Kalau nggak percaya, ini kan ayo lihat, ayo. Wah, kau benar sih. Nih. Pastinya nih. Sana bos, ada bos, sana bos, ada bos. Aduh. Goblok semua. Aduh, bos. Kalau begini, kita harus pakai cara lain. Saya punya akal. Bagaimana kita tidak akan bisa ketipu lagi kayak begini? Salah satu dari kalian beli 40 guci atau tempayan ukuran sedang di pasar. Lalu beli minyak zaitun dan isi di salah satu guci atau tempayan. Yang lainnya biarin kosong. Besok malamnya saya akan datang sendiri untuk masuk ke dalam rumah itu. Pak, itu rumahnya, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Iya. Silakan Pak. Maju semua. Stop. Jangan lupa, nama kalian sekarang adalah Zaitun. Karena sekarang saya lagi nyamar sebagai tukang minyak zaitun. Nanti, waktu semua orang tertidur, saat aku teriak Zaitun dan aku lempar batu kerikil ke guci kalian, berarti saatnya kalian keluar dan serbu semua orang yang ada di dalamnya. Kalian mengerti? Bagus. Awas kalau gagal lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah ente? Iya. Kenalkan, nama Ana Abu Roji. Saya Alibaba. Alibaba. Ana pedagang minyak zaitun dari pedalaman. Sebenarnya, Ana mau ke kota mau jual minyak zaitun Ana. Tapi apa mau dikata, Ana kemalaman di perjalanan. Ana nggak tahu mesti menumpang tidur di mana di daerah sini. Satu-satunya rumah yang pagarnya nggak terkunci adalah rumah ente. Iya, saya mengerti, Pak. Jadi Bapak Abdul mau menginap di rumah saya, kan?
Mari Pak, silakan masuk. Terima Rumah kasih. saya selalu terbuka buat siapa saja. Pak. Terima kasih, terima kasih. Silakan Pak. Air panas ini akan mematikan saraf-saraf mereka. Saat airnya sudah mendidih, kalian berdua bawa panci ini ke dekat tempayan-tempayan itu. Paham? Yuk, Mimin. Min, tolong kamu antarkan tamu kita ini ke kamarnya ya. Silakan beristirahat di rumah kami Pak Abdul. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak. Terima kasih Pak Alibaba. Ente ternyata baik sekali. Ana pasti nyenyak tidur di rumah keluarga baik-baik. Baiklah Pak, saya ke belakang dulu ya. Silahkan, silahkan. Ayo silakan Pak. Terima kasih. Kami sudah tahu kebusukanmu. Kami akan gagalkan rencanamu. Bos 40 pencuri. Ayo Pak, lewat sini. Iya, iya, silakan. Silakan Pak. Terima kasih. Pak, udah kan? Yuk. Beres bos. Beres bos. Siram, siram. Zaitun. Oke bos. Oke. Waduh. Syukurin. Ada. Aku bunuh. Syukurin. Syukurin. Mampus. Sepertinya semua orang di rumah ini sudah tertidur pulas. Ini saatnya aku menghabisi mereka. Zaitun! 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 Kalian pada ngapain sih? Pada tidur ya? Sialan. Siapa yang berani membunuh anak-anak buahku semua? Lihat tuh, bos pencurinya aja lari ketakutan.
apa kamu bangunin aku, Zaitun? Loh, kalian kok belum tidur? Aku mau nunjukin sesuatu sama kakak di situ. Udah, Kali tenang aja. Mereka semua udah pada meninggal kok. Barusan rumah kita kedatangan 40 pencuri. Alhamdulillah. Siapapun yang berjasa, kita bersyukur ya. Karena kita bisa selamat dari rencana buruk si penjahat itu. Abdullah, kamu bisa minta tolong nggak? Kuburin dong mayat-mayat pencuri itu. Bisa Kak. Ya ampun Kak, mayat-mayat pencuri itu aja sih kita kuburin aja di hutan. Terus nggak usah kita kasih tanda deh. Mereka tuh emang pantas kita injek-injek. Sialan kamu Alibaba. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Akan kubunuh dan kucincang-cincang tubuhmu Alibaba. Rasakan pembalasanku. Ibu-ibu, ini semua rezeki dari Allah. Jangan lupa disyukuri ya. Sialan kau Alibaba. Seenaknya saja kau bagi-bagikan harta milikku kepada orang-orang miskin ini. Harta yang aku cari bersama anak-anak buahku dengan susah payah. Aku nggak sabar lagi mau membunuhmu Alibaba. Aduh, ya makasih ya, makasih. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ngobrol sebentar sambil kenalan? Kenalkan, saya Hasan. Saya Alibaba. Saya senang sekali Pak dengan pertemuan kita hari ini. Anda baik sekali. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebaikan Pak Alibaba yang mau memberi saya masukan untuk mencairkan harta saya untuk dibagikan pada orang-orang miskin. Saya jadi pengen sekali ngajak Pak Hasan untuk main ke rumah saya kapan-kapan. Saya dan keluarga saya pasti akan senang sekali. Insya Allah Pak Alibaba. Kapan-kapan saya akan mampir. Baiklah Pak Hasan, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Secepatnya, aku akan datang menemuimu dan keluargamu Alibaba. Dan secepatnya, aku akan membunuhmu dan mengambil patung burung emasku. Kali ini, aku nggak boleh gagal lagi mengambil patung burung emasku yang sangat berharga itu. Karena hidupku bergantung pada patung itu. Kalau saja mereka sampai menghancurkan patung itu, maka hancurlah aku juga. Aku yakin patung burung emasku itu pasti ada di sana, di rumah si Alibaba. Akan kubunuh kamu Alibaba. Assalamualaikum Pak Alibaba. Waalaikumsalam Pak Hasan. Apa kabar? Alhamdulillah. Mari masuk Pak Hasan. Mari masuk. Ya, terima kasih. Silakan duduk Pak Hasan. Waduh. Rumahnya besar sekali ya Pak Ali. Bagaimana perjalanannya Pak Hasan? Cukup melelahkan Pak Ali. Untuk rumah di kampung ini sebesar ini benar-benar, waduh, mengenakan nih Pak Ali. Silakan Pak. Pak Hasan, perkenalkan, ini Mimin. Kayaknya aku kenal wajah ini. Makasih ya, Min. Min, saya bisa minta tolong ya? Tolong siapkan makan malam buat Pak Hasan. Satu kamar juga buat Pak Hasan. Malam ini Pak Hasan akan nginep di sini. Oh, iya kali. Aduh, jadi ngerepotin nih Pak Ali. Jadi nggak enak saya. Nggak apa-apa Pak Hasan. Tenang aja Pak Hasan.
Nanti malam juga saya akan memperkenalkan Pak Hasan sama istri saya dan juga kakak iparnya. Abdullah, gawat ini Abdullah. Dia datang lagi mau membunuh majikan kita. Siapa? Dia, bos 40 pencuri itu. Apa? Iya, Abdullah, kita harus cepat-cepat kasih tahu Mbak Zaitun tentang ini. Ayo, cepet. Ayo. Saya tahu. Saya juga tahu apa tujuan dia datang ke sini. Sepertinya nanti malam ada tugas lagi untuk kalian. Iya, apapun tugasnya, kita bakal bantu Mbak demi keselamatan kita semua. Terima kasih ya. Pembantu saya ingin menghibur Pak Hasan dengan tariannya. Dia bilang dia bisa menari, Pak Hasan. Mari kita lihat. Menari? Iya, Pak Hasan, menari. Sialan. Ada-ada aja pakai tarian segala. Aku udah gak sabar pengen melihatmu mabuk, Alibaba. Lalu aku akan membunuhmu dan ambil burung emasku. Siapapun gak akan ada yang bisa bunuh saya sampai patung burung emasku masih selamat. Kalian pikir aku ini bodoh? Hah? Aku tahu minuman itu ada racunnya, makanya gak saya minum. Sekarang
Cepat ambil patung burung emasku. Cepat! Gadis ini akan aku bunuh. Jangan bunuh dia. Saya akan kasih burung emasmu. Sini, berikan burung itu. Cepat serahkan patung burung itu. Atau kamu juga akan aku bunuh. Ibu-ibu tahu nggak gosipnya 40 pencuri itu menghilang loh. Iya. Menghilang? Iya. Mereka ada keluar negeri. Iya. Cari curian baru. Iya. Iya. Yang penting bagi saya, yang penting kampung kita, hutan kita aman tanpa mereka. Iya, betul, Gitu ya. betul. Al-Kasam.